Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita materi dulu tentang titrasi kompleksometri. Ini bedanya sama asam basa. Jadi kalau dulu kita itu apa namanya? Belum udah tampil belum? Udah tampil kan materinya? Udah ada? Udah, Kak. Ya kalau dulu kita apa namanya tuh pakai asam basa itu buat penentuan konsentrasi asam atau basa ya. Kalau di sini itu biasanya buat logam gitu. Yang umum itu biasanya logam kalsium sama logam magnesium. Jadi biasanya buat penentuan hardness kalau di air tuh, hardness water atau kesadahan air biasanya. Jadi titrasi kompleksometri itu adalah titrasi di mana titran dan titrat itu saling mengkompleks. Kompleks itu berarti dia saling berikatan berarti antara logam dengan si pengompleksnya. Biasanya larutan pengompleksnya itu namanya EDTA namanya, etildiamin tetraasetat di situ biasanya. Nah, di sini contohnya ada CuSO4 yang anhidrat, ya kan? Anhidrat itu berarti dia nggak ada airnya, ibaratnya nggak punya kandungan air atau nggak berikatan dengan air gitu H2O, itu berwarna putih. Nah, sedangkan si CuSO4 5H2O itu berwarna biru agak tua. Nah, itu kenapa? Karena ketika dia berikatan atau berikatan kompleks dengan air, di situ berarti airnya ada 5 ya, ada lima gugus air. Si CO itu bakal berubah warna tuh dari awalnya putih jadi berwarna biru agak tua. Nah, jadi disebutnya kompleks karena adalah suatu satuan yang terbentuk dari satuan yang dapat berdiri sendiri tetapi membentuk ikatan baru dalam kompleks tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Jadi yang menyebabkan perubahan warna pada ion Cu2+ adalah terjadinya kompleks antara ion Cu2+ dengan spesies lain. Itu biasanya dengan, kalau tadi dengan air ya kan, H2O, dengan NH3, amonia, atau dengan Cl juga bisa. Berarti anion gitu. Nah, titrasi kompleksometri itu berdasarkan pada reaksi antara logam dengan ligan. Jadi kita contohnya kalau mau menetapkan kadar tadi kadar Ca atau Mg ya di air, itu berarti Ca-nya yang ada di air itu direaksikan dengan EDTA. EDTA itu pengompleksnya gitu, etilendiamin tetraasetat. Nanti bakal terbentuk ikatan antara logam dengan ligannya. Ligan itu pengompleksnya berarti ya. Nah, terus seperti apa ininya? Kenapa kok bisa terjadi ikatan gitu? Karena di situ ada reaksi namanya teori asam basa Lewis gitu. Di mana si ligannya atau si pengompleksnya atau EDTA-nya itu bakal memberikan elektron ke logamnya. Kan kita tahu tuh kalau logam itu dia biasanya muatan bentuk kationnya atau ionnya itu kan positif ya kan. Berarti dia bakal menerima elektron dari si eh, spesies atau analit yang kelebihan elektron. Nah, di sini tuh berarti si ligan atau pengompleksnya gitu. Nah, ligan yang dipakai itu disebutnya juga pengkelat namanya. Terus biasanya karena dia memberikan elektron atau pasangan elektron bebas, itu dia biasanya memiliki atom N atau O ya. Berarti lebih ke arah elektron negatif. Nah, di sini ada jenis-jenis ligan. Pasti pernah dengar nih yang cutting-cutting, biasanya pernah dengar. Itu ada monodentat, ya kan? Itu berarti dia memberikan satu pasang elektron bebas, berarti dua ya. Ada dua elektron. Terus ada bidentat, itu dua pasang, ya kan? Dan seterusnya, tridentat, gitu pokoknya. Nah, terus ion logam membentuk ikatan koordinasi sebanyak 2, 4, atau lebih yang disebutnya itu bilangan koordinasi di situ. Nah, ini mekanisme pembentukannya. Jadi ligan itu dia memberikan PeB, pasangan elektron bebas, ke ion logam yang bermuatan positif. Sehingga terbentuk ikatan koordinasi dan akhirnya membentuk senyawa atau ion kompleks di situ. Biasanya ditulisnya ion logam itu M ya kan. Terus ligannya itu atau pengkelatnya, pengompleksnya atau EDT-nya itu L. Itu nanti dia akan memberikan
PEB ke M. Jadinya M terus titik 2 L gitu. Nah, itu muatannya itu merupakan penjumlahan atau substitusi ya antara si logam dengan si ligannya gitu. Contohnya kalau logamnya plus 2, ligannya plus 1, berarti nanti muatannya jadi plus 2 tambah min 1, tambah plus 1 jadi plus 3 gitu contohnya. Terus kalau misal logamnya itu plus 2, ligannya min 1, berarti nanti dia akan jadi jadi plus 1 karena 2 min 1 sama dengan 1 kayak gitu. Nah, di sini ada contoh ini nih, pembentukan logam dengan ligan, ya kan? Contohnya logamnya itu yang paling atas itu CD, kadmium. Kadmium dia berikatan dengan si etilen diamin tuh. Etilen diamin. Tadi ingat ada jenis-jenis ligan, ada yang monodentat kalau dia memberikan sepasang ya kan. Terus ada yang bidentat kalau 2 pasang. Nah, kalau dari sini kira-kira si etilen diamin jenis ligan apa nih? Kalau kelihatan di gambar. Monodentat, bidentat atau apa nih kira-kira? Coba. Di gambarnya. Si etilen diamin. Sepi amat. Udah kemana ini? Coba yang cutting dong. Yang cutting mana? Suaranya. Si etilen diamin apa namanya, monodentat atau apa nih? Jenis ligannya kira-kira. Udah kemana sih? Panggil nih. Barok deh. Barok mana Barok? Amat mana Amat? Waduh, kok saya sih Pak? Ya udah. Malu lah masa cutting nggak bisa tahu, jawab. saya diam. Tahu makanya diam. Saya diam makanya saya nggak tahu. Ya tanya kalau nggak tahu lah. Coba kalau dari gambar kira-kira apa nih? Si etilen diamin. Monodentat, bidentat atau apa nih? Kalau dari bentuk, Kalau mono kayaknya nggak mungkin deh Pak. Nggak, itu dari bentuknya si etilen diamin punya atom apa sih yang elektronegatif? Ada gugus amin, berarti ada atom apa tuh di situ? Gimana sih ini pada pendiam semua, pada menghentikan cipta loh. Kenapa? Nabila? Nabila hilang. Bidentat bukan Pak? Abdullah pakai babi Pak. Abdullah bosan. Bidentat bukan? Bidentat, benar. Kenapa bisa bidentat? Kenapa? Banyak malah. Kenapa bisa bidentat itu? Kan di etilen diamin itu ada sulfat. Ada sulfatnya Bapak. Iya nggak sih? Soalnya bentuknya begitu. Ada sulfat. Mana sulfat? Apa bukan sulfat? Apa kan amin itu? Amin. Amino. Amina. Aminnya itu kan amina. Ada atom N-nya ya. Atom N di situ dia bisa memberikan, kalau satu atom itu bisa memberikan sepasang elektron bebas. Berarti dia bisa memberikan 2 pasang tuh ke CD. Berarti dia merupakan salah satu ligan yang bidentat karena dia memberikan 2 pasang elektron bebas. Nah, kalau dilihat di bentuk ikatannya antara siapa namanya? Etilen diamin sama CD, itu bilangan koordinasinya berapa tuh berarti? Cara ngeliat bilangan koordinasi itu tinggal dilihat aja ikatan CD sama si itu ada berapa tuh? Si CD ngikat berapa? Ada berapa berarti? Hitungnya ada berapa tuh? 1, 2. Ada 6. Ada 6. Oke, berarti bilang koordinasinya 6 ya? 6. Terus, abis ini ngerti nggak abis ini? Maksudnya monodentat, bidentat. Enggak terus... Pak, nggak ngerti. Coba Bapak ulangin lagi.
Iya, saya juga nggak ngerti, Pak. Ya, itu dia bisa Kan jawab. serius, Pak. Kan tadi Bapak cuma nanya ikatannya, dia mengikat berapa? Saya nggak paham. Nah, pertama Monodentat sama pertama gitu, nggak tahu. itu lihat dulu logamnya kan. Logamnya apa tuh di situ? Logamnya apa? Etilendiamin. Logam loh, itu meligan. Logamnya. CD. CD. Ligannya apa? Etilendiamin. Etilendiamin. Nah, terus di sebelah kanannya kan si etilendiamin itu memberikan berapa pasang elektron tuh? Di sebelah kanan. Yang etilendiamin. Memberikan berapa pasang elektron? 2. Karena kan yang kelihatan nggak nih? Kursornya kelihatan nggak kursornya? Kelihatan Iya, Pak. Ini kan satu pasang nih, satu pasang, N dari sini kan. Satu lagi, kan? Ini kalau dimiringin, nih, jadi kayak gini nih, N-nya di sini, N-nya di sini gitu. Ini berikan satu, ini yang kedua, ini berikan satu. Oh, berarti 2 pasang yang gitu, Pak? kedua. Iya, berarti 2 pasang elektron. Kalau 2 pasang elektron, berarti dia disebutnya ligan bidentat, gitu. Terus yang H2O ini memberikan berapa pasang nih? H2O. Satu berarti berapa pasang tuh? Ini beda H2O ya. Kalau tadi kan yang etilendiamin dari satu ligan nih. Ini kan ngikat apa namanya satu ikatan nih. Kalau H2O misah nih. Kalau H2O berarti apa nih? OH2 nih. Adalah ligan yang monodentat karena dia memberikan satu doang gitu. Nah, ini udah tahu tuh ligan bidentat tadi memberikan 2, ligan monodentat memberikan 1 pasang. Nah, sekarang si CD ini dia berapa ya jumlah ikatannya? Itu menentukan ikatan koordinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti adalah 6 ikatan koordinasi di situ. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Ngerti ya? Berarti disebutnya apa, Pak, kalau 6 ikatan? Kenapa? Kalau lebih dari 2 apa? Lebih dari 2. Maksudnya gimana? Tadi yang liga bidentat itu 2 Yang mono, pasang. Pak, maksudnya. Kalau monodentat 1 Monodentat, pasang. bidentat. Kalau Kalau monodentat Beda-beda. 1 pasang, kalau bidentat 2 pasang. Kalau 3 tridentat. tridentat. 4 saya lupa 4. Kita lihat lagi aja. 4 saya lupa. Kalau polidentat itu berapa, Pak? Kalau poli biasanya lebih dari 5 atau 6 gitu pokoknya. Banyak kalau poli mah. Biasanya. Kalau poli berarti lebih dari 5-6. Kalau nggak salah ya. Kita lihat lagi 5 aja. pasang ya. Tapi itu beda ya antara monodentat bidentat itu sama ikatan koordinasi beda. Kalau monodentat bidentat itu dari ligannya. Oleh kan koordinasi itu dia dilihat antara ikatan logam dengan si ligan gitu. Nah, sekarang yang bawah nih. Ini logamnya CD, ya kan? Terus jenis ligannya itu metilamin. Metilamin itu kalau misalnya berikatan dengan CD, itu memberikan berapa pasang elektron bebas? Berarti kalau dari gambar. 4 ya, Pak? Kok 4? Masing-masing metilamin memberikan berapa pasang elektron bebas? Kalau dari gambar 2. pasang itu berarti satu pasang tuh 2 elektron ya. Berarti berapa pasang tuh? 3 itu, Pak. 3 bukan, Pak. Ih, kok 3, Pak. sih? 1 loh. Nah, Satu apa sih, pasang. Pak, maksudnya? Satu pasang dari sini doang. Dari ini doang. Oh ya gitu. Kalau tadi Kira kan yang itu. Kalau tadi kan yang ini Kirain kan yang sebelah, Pak. Hah? Yang sebelah mana? Iya, dikira yang sebelah kanan itu yang di dalam itu. Yang itu Oh, ya, Pak. ini. Yang itu, Pak. Kiranya itu. Iya. Kan Saya ngeliatnya itu. Kan awalnya kan CD berikatan sama H2O ya kan. Terus masuk nih ligannya, ada ligan nih, ada ligan.
Nanti si H2O-nya keluar 4 nih, liganya masuk 4 gitu. Nah, masing-masing masing-masing liganya itu berikatan dengan si CD gitu. Nah, kalau ini itu kan dia walaupun dia keluar 4 nih H2O-nya, dia masuknya cuma 2 nih kan. Karena dia memberikan 2 pasang nih. 1 2 dari satu molekul ya kan. 1 2 gitu. Sama ini juga sama 1 2. Jadi yang keluar 4 H2O, yang masuk cuman bukan yang masuk cuman 2, maksudnya yang masuk 2 karena dia memberikan 2 pasang ya kan supaya setara. Kan totalnya jadi 4 tuh. Nah, terus kalau yang ini dia keluar 4, ini H2O-nya, masuk juga 4 si metilaminnya karena masing-masing dia memberikan sepasang elektron bebas gitu. Paham ya maksudnya? Paham. Nah, terus sekarang muatannya di sini ketika dalam bentuk berkaitan dengan H2O itu 2+ ya kan, positif 2. Terus ditambah sama ligan yang muatannya itu netral, berarti dia muatannya tetap 2+ karena muatan itu adalah penjumlahan antara si CD ini, molekul CD H2O dengan si ligannya gitu. 2 ditambah 0 jadi tetap 2 gitu. Ini juga sama nih, 2 ditambah 0 jadi tetap 2 juga gitu. Nah, ini jenis-jenis ligan yang biasa dipakai untuk reaksi kompleksometri. Itu ada NTA, nitriloacetic acid ya kan. Terus ini yang paling umum nih, EDTA, etilendiamin tetra asetat. Terus ada DCTA, DTPA sama EGTA. Itu yang jarang sih biasanya. Yang paling sering itu EDTA. Nah, di sini ada kompleks logam sama ligan. Ligannya itu yang dipakai EDTA, etildiamin tetraasetat. Nah, kalau dari gambar nih, ini logam ya kan? Logam bisa apa aja nih? Bisa Ca, bisa Mg, bisa Fe, bisa Mn juga bisa. Dia berikatan dengan satu molekul EDTA nih. Ini satu molekul ya, EDTA satu molekul. Nah, kalau dari gambar ini berarti si EDTA masuknya ligan jenis apa tuh? Ada berapa pasang elektron bebas berarti di situ? Baik lagi deh, kalau tadi ini kan namanya ligan bidentat ya. Karena dia punya 2 pasang. Terus metilamin itu ligan monodentat karena dia punya 1 pasang. Nah, kalau EDTA dia punya berapa pasang tuh berarti? Dari satu molekul EDTA. 2 ya, Pak. 3. Salah masih salah. Lagi. Oh iya, Pak. 1. Malah berkurang sih. Salah. Hitung ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, biasanya dilihatnya dari ininya, atom N atau O-nya biasanya ngelihatnya. Karena si atom N sama O itu bisa memberikan masing-masing sepasang elektron bebas. Berarti dia masuknya 6 apa ya? Heksadentat. 6 itu heksadentat. Namanya. Heksa apa seksi, Pak? Apa? Heksadentat apa seksidentat? Iya benar. Bisa 2 heksa. sih. Itu biasanya heksa. Sama itu sama. Sama itu. Sama. Ya. Nah, terus berarti dia adalah ligan heksadentat, terus bilangan koordinasinya itu sama ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti bilangan koordinasinya itu adalah 6 di situ. Oke, paham ya? Lanjut lagi. Nah, di sini itu ada tetapan disosiasi dari si si EDTA nih. EDTA itu lambangnya biasanya biar nggak ribet gitu. Kan itu kan rumusnya ribet ya. Disederhanakan jadi H4R tuh. Nah, si EDTA ini dia itu termasuk asam lemah. Kalau asam lemah itu berarti sifatnya apa sih kalau di air? Bakalan terionisasi atau terdisosiasi sempurna atau sebagian biasanya kalau asam lemah? Sempurna apa sebagian? Kalau asam lemah berarti sifatnya hanya sebagian, Pak. bagian ya.
Nah, kalau sebagian biasanya ada nilai apa tuh? Kalau di sini berarti ada nilai K ya. Nah, ada nilai K karena dia terdisosiasinya sebagian. Nah, terus si EDTA ini juga selain dia susah banget sih. Terdisosiasinya sebagian, dia itu kalau dalam pH tertentu itu bentuknya beda-beda tuh. Kalau misalnya di pH 8 dia bentuknya yang ini misalnya. Yang H2R2-, terus pH 9 itu HR3-, yang paling banyak ya. Sebenarnya yang lain ada, cuman paling banyak itu HR3-. Terus kalau di atas pH 10 itu bentuknya R4-. Nah, biasanya kita buat si larutannya itu di pH 10 supaya nanti terbentuknya yang paling banyak itu R4-. Kita hitung sebagai R4- gitu. Sampai situ. Nah, terus karena ada nilai K, ya kan? Nilai K itu berarti kompleks logam dengan ligan yang terbentuk, ya kan, ini nih MR-nya atau produk ya, dibagi sama konsentrasi produk dibagi sama konsentrasi logam yang ini dikali sama R4-nya, bentuk EDTA dalam bentuk R4- atau di pH di atas 10 biasanya kalau kita buat 10 gitu. Itu namanya K absolut atau K abs tuh. K besar absolut. Itu sama dengan konsentrasi bentuk kompleks ligan logam dengan ligan MR-nya dibagi sama konsentrasi logam dikali sama konsentrasi si ligannya atau EDTA-nya gitu. Itu namanya K absolut. Sampai sini paham ya? K absolut ya. Dia tergantung dari nilai pH. Ini nilai pH di atas 10 nih berarti nih. Karena dia makanya R4-. Nah, terus jangan lupakan juga namanya nilai alfa. Nilai alfa itu adalah konsentrasi R4- dibagi sama konsentrasi logam. Kalau kita pakai logamnya di sini Ca nih contohnya. Kalsium. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya R4-nya diganti nih, ya kan? Berarti kan R4- ini sama dengan alfa dikali Ca. Jadi bisa dimasukin ke sini nih. Jadi K absolut sama dengan MR dibagi konsentrasi logamnya dikali alfa dikali Ca, ya kan? Sampai sini ngerti ya? Nah, terus selain itu alfa kali Ca juga si alfa bisa dikeluarin nih ke sini. Itu jadi namanya K efektif atau KF namanya. Atau bisa disimpalkan lagi kalau misalnya KF itu sama dengan alfa dikali sama K absolut. Karena ketika dikeluarin nih, ya kan? Sama dengan KF tuh itunya tuh. Nah, biar nggak pusing kita masuk ke perhitungan aja deh. Contohnya di sini. Contohnya di sini ada kurva titrasi itu sebanyak 50 ml larutan 0,01, kita pakai logam Ca ya, Ca2+ yang disanggah pada pH 10. Nah, berarti ini pH-nya dibuat tetap dengan menggunakan larutan buffer nih. Supaya dia tetap 10 pH-nya, supaya nanti bentuknya itu tadi yang R4- tadi itu bentuk EDTA-nya. Dan dititrasi dengan 0,01 molar EDTA. Nah, terus hitung nilai PCA. Kan biasanya kita ngitungnya pH ya. Kalau sekarang P logam nih, logam itu Ca. Pada berbagai tingkat titrasi dan plot kurva titrasinya. Nah, sekarang diketahui, ini udah ada biasanya diketahui nilai K absolutnya itu 5 kali 10 pangkat 10 nih. Nilai K absolutnya berarti perbandingan antara si R4 dengan si logam ya kan. Terus nilai alfanya itu 0,35. Nah, berarti KF-nya sama dengan, tadi ingat rumus yang ini ya. KF itu adalah alfa dikali K absolut, berarti 0,35 dikali 5 kali 10 pangkat 10. Coba hitung deh, bener nggak hasilnya? Hasilnya bener nggak? 1,8 kali 10 pangkat 10.
Coba hitung bener nggak hasilnya? 0,35 Berapa tadi, Pak? itu 0,35 dikali 5 kali 10 pangkat 10. 5 kali 10 pangkat 10. 1,75, Pak. Oh iya. Jadi buletin ya, jadi 1,8 ya. Iya. Ya udah ganti deh 1,75 aja deh. 75. Nah, berarti kita dapat KF-nya itu 1,75 ya kan. Terus lanjut lagi kita hitung konsentrasi CA di awal titrasi, berarti belum ditambahin EDTA ya, masih ada CA-nya aja tuh atau CA-nya doang ibaratnya. Di situ konsentrasi CA-nya itu 0,01. Berarti kalau kita nyari PCA-nya itu tinggal kita login aja tuh. Berarti min log CA sama dengan min log 0,01 sama dengan berarti 2 ya PCA-nya ya. Tuh. Nah, terus setelah penambahan 10 mili titran EDTA, berarti kita sekarang kita reaksikan nih antara si CA dengan si R4 min. Nah, di sini saya pakainya yang bentuk ini sebenarnya sama aja sih, cuman bentuknya Y4 min gitu supaya lebih ini. Ini hapus dulu deh, dihapus semua aja. Hapus. Hapus. Kok jadi gini? Berarti CA12 berapa nih? 50 dikali 0,01 ya kan? Sama dengan 0,5 satuannya milimol ya. Milimol. Terus si Y4 minnya, aduh jadi ribet. Y4 min itu berarti 10 dikali 0,01 sama dengan berapa? 0,1. 0,1 milimol. Nah, ingat di sini ada fungsi reaksi pembatas ya. Kalau di sini berarti reaksinya itu sama dengan 0,1 ya kan di sini kan. Di sini juga 0,1. Di sini 0,1. Berarti sisa CA-nya sama dengan 0,4 ya kan. 0,1. Ini habis ya, salah deh. Habis ini salah. Terus si AI-nya 0,1. Nah, sekarang kita cari yang konsentrasi A-nya berapa tuh? Berarti 0,4. Ya ini dulu deh. 0,4 dibagi sama totalnya berapa? 50 tambah 10? 60. 60 ya. Berapa hasilnya tuh? 0,4 dibagi 60. 0,006. 0,006. Satuannya molar ya. Molar. Nah, berarti min log 0,006 sama dengan min log 6 kali berapa? 10 kali 10 pangkat min 3. Min 3. Ya, sama dengan 3 Min log 6. log 6. Oke.
Ini kalau setelah penambahan 10 mili EDTA, ya kan. Lanjut lagi sekarang di titik ekuivalen, berarti jumlah milimol si Ca itu setara dengan jumlah milimol si EDTA, ya kan. Hapus dulu. Nah, berarti kan di sini kan CA-nya berapa? 0,5 ya kan? Terus si EDTA-nya itu juga sama 0,5. Nah, reaksinya berarti pressure pembatasan 0,5, di sini juga sama 0,5. Terus bentuk kompleks logam dengan si EDTA-nya juga sama 0,5. Nah, berarti sisanya itu CA-nya habis, ya kan? Terus EDTA-nya juga habis yang berisi dengan Ca. Jadi tinggal sisa atau tinggal terbentuk si logam dengan si EDTA, ikatan kompleks. Nah, pada titik ini berarti konsentrasi si Ca2+ itu setara sama konsentrasi si EDTA, ya kan? Sama-sama 0,5. Terus kita cari sekarang konsentrasi si CaY2- atau bentuk kompleks yang sudah berikatan antara si logam Ca dengan si EDTA. Di situ berarti 0,5 dibagi sama 100. Itu hasilnya 0,005. Coba hitung, bener nggak? 0,5 bagi 100. Ya bener lah ya, 0,005 ya. Molar. Bener, Pak. Bener, Pak. Nah, terus dari rumus yang tadi nih, yang di awal ini, hubungan Kf itu adalah ini nih, konsentrasi CaY2- dibagi sama konsentrasi logam dikali sama Y4-. Nah, di sini Kf-nya itu kan sudah tahu nih tadi hasilnya 1,8 kali 10 pangkat min 10. Ini 1,8 kali 10 pangkat 10, ya kan. Terus karena misalnya si Ca2+-nya itu dianggap sama dengan Y4-, ini bisa dikalikan aja gitu. Jadi Ca2+ dikali Ca2+ sama dengan Ca2+ kuadrat gitu kan. Nah, di sini dimasukin CaY2-nya itu 0,005. Nah, terus Ca2+ kuadrat dibagi Ca2+ kuadrat sama dengan Kf. Kf-nya itu 1,8 kali 10 pangkat 10. Nanti dapat Ca2+ kuadrat sama dengan 0,005 dibagi 1,8 kali 10 pangkat 10. Coba berapa tuh hasilnya tuh? Ini dibagi 0,005 dibagi ini. Berapa hasilnya? 0,05 dibagi 1,8 kali 10 pangkat 10. Berapa dapatnya? Udah belum? Dua koma tujuh dikali 10 pangkat min 13. 2,78 ya? Kali Iya. 10 pangkat 10 minus 13. Min 13. Nah, terus kan di sini kan bentuk CA-nya masih bentuk kuadrat ya. Berarti di sini harus diakarin kan. Nah, terus si 2,77 diakarin dari berapa hasilnya tuh? 5,27 yang bawah, Pak. 5,27 kali 10 pangkat min 7. Min 7. Nah, terus tinggal di login ya kan. Min log 5,27 kali 10 pangkat minus 7. Berarti 7 min log 5,27 hasilnya sama dengan 6,28. Tuh, kalau dia di titik
ekuivalen. Nah, terus sekarang saat penambahan 60 titran, berarti di sini si EDTA berlebih nih. Kalau setara tadi kan sama-sama 50 ya kan, dengan konsentrasi yang sama. Di sini kelebihan jumlah EDTA. Nah, berarti kan si Ca2 plusnya itu sama 0,5 ya kan. Si EDTA-nya itu 0,6 karena 60 dikali 0,01 gitu kan. Nah, terus berarti jadi presi pembatas adalah si Ca2 plus. Di sini 0,5, di sini juga 0,5, di sini juga sama 0,5. Berarti yang tersisa itu adalah si bentuk EDTA-nya dalam bentuk Y4- sebanyak 0,1 milimolar. Nah, terus CaY2- juga tersisa atau terbentuk sebanyak 0,5 molar. Nah, kerumusan tadi lagi sama hubungan Kf sama si bentuk kompleksnya ya kan. Nah, di sini berarti kita hitung dulu nih CaY2- sama si Y4-nya. Di sini berarti CaY2- itu 0,5 milimolar dibagi sama 110. Di sini V total berarti ya, 60 ditambah 50. Hasilnya 4,55 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,00455 tuh molar. Untuk yang CaY2- atau bentuk kompleks, ikatan kompleks antara logam dengan siligan. Nah, terus si EDT-nya berapa? Yaitu berarti sisanya 0,1 dibagi sama 110, hasilnya 0,00091 atau 9,1 kali 10 pangkat minus 4. Udah tinggal kita masukin aja nilai KF-nya berapa tadi kan, 1,8 kali 10 pangkat 10 sama dengan CaY-nya tadi berapa nih? Yang ini nih, CaY 4,55 kali 10 pangkat minus 3, ini CaY-nya. Terus dibagi Ca yang kita cari, terus Y4- yang ini nih. Tadi yang kita dapat tadi. Tuh. Nanti kita dapat nilai konsentrasi si Ca-nya itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 10. Tinggal kita login aja, berarti min log 2,8 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 min log 2,8 sama dengan 9,55. Berarti PCA di saat kelebihan si EDTA itu sama dengan 9,55. Di situ terhitung sebagai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk mencari PCA nih atau P logam, karena logamnya Ca di sini. Bapak, Kenapa? mau nanya dong, tadi yang titik ekuivalen yang EDT-nya 0,5 dapat dari mana ya Pak? Saya bingung. Yang titik ekuivalen? Yang EDT-nya. Oh, EDTA-nya. Iya, EDTA-nya. Kan di sini kita make si larutan Ca-nya itu kan, Ca2 plusnya 50 mili 0,01 ya kan. Terus kita titrasi pakai EDTA 0,01 juga gitu. Nah, berarti supaya setara tuh antara si Ca dengan EDTA itu, berarti kan kalau di sini 50 konsentrasi 0,01, berarti di sini juga sama nih. Di sini 0,01 50 mili gitu. Berarti volume si EDTA-nya itu adalah 50 mili juga gitu. Tapi kalau misalnya di sini konsentrasi EDTA-nya 0,02, berarti dia titik ekuivalennya itu saat si EDTA itu 25 mili gitu. Kayak gitu. Karena ini kebetulan sama nih. Si Ca-nya 0,0150 mili, si EDTA-nya 0,01 juga, berarti titik bertemunya atau ekuivalennya itu sama dengan 50 mili juga gitu. Tapi kalau misalnya dia si logamnya 50 mili 0,01, kita pakai EDTA-nya 0,02, berarti titik ekuivalennya itu saat EDTA-nya itu 25 mili berarti, bukan 50 mili ya. Kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya Pak, paham. Makasih. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, nanti jadi kayak gini nih bentuk ininya.
kurva titrasinya kurang lebih kayak gini gitu. Mirip-mirip lah. Jadi hubungannya itu bukan pH dengan volume ya, tapi di sini PM. PM itu min log logamnya dengan si volumenya gitu. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Nah, di sini terus ada lagi namanya indikator titrasi EDTA. Jadi kalau dulu di titrasi asam basa itu reaksi si indikator itu berubah berdasarkan pH-nya ya kan. Ketika dia pH-nya di bawah 7 itu warnanya apa, terus di atas 7 warnanya apa gitu. Kalau misalnya si EDTA ini si indikatornya itu bukan berubah berdasarkan pH gitu, tapi dia bereaksi dengan si EDTA itu sendiri gitu. Jadi misalnya kalian mau menetapkan kadar logam Ca di air sungai contohnya gitu. Nanti ketika Ca-nya sudah bereaksi semua sama si EDTA ya kan, berarti kan Ca udah habis tuh ya kan. Nanti si EDTA-nya itu bakal berikatan dengan si indikatornya dan memberikan warna yang berbeda gitu dibanding si indikator di waktu awal ketika belum bereaksi dengan si EDTA kayak gitu. Jadi awalnya dia ngabisin si logamnya dulu, baru nanti si EDTA itu bakal bereaksi sama si indikator gitu. Kayak gitu mekanismenya. Terus lanjut lagi. Di sini kelebihan dari titrasi EDTA itu pertama EDTA itu stabil, mudah larut dan menunjukkan komposisi kimia tertentu, terus selektif. Di sini selektif kompleksnya, dapat diatur dengan mengendalikan pH dan dapat digunakan untuk penentuan beberapa logam ya. Di sini bisa dicatat dalam beberapa logam, berarti nggak semua logam bisa ditentukan dengan kompleksometri karena ketika dia campuran misalnya ada logam Mg, Ca, Zn, Fe, nah itu kan kita nggak bisa tuh kira-kira si EDTA itu mau bereaksi dengan siapa kan. Nah biasanya itu agak susah untuk memilah-milahnya. Nah salah satunya itu pertama dengan penentuan pH-nya diatur ya kan, supaya nanti siapa nih yang bakal ngendep dulu gitu. Atau kita menggunakan namanya masking agent namanya. Masking agent itu gunanya supaya nanti si logam-logam yang nggak ingin kita tetapkan itu dia nggak bereaksi gitu. Berarti gitu. Nah terus jenis titrasinya itu campuran ya kan di sini. Misalnya ada campuran MgCuZn, logam magnesium, tembaga sama seng, tanpa pemisahan pendahuluan dengan memanfaatkan masking agent namanya tuh. Reaksi masking, demasking itu selama titrasi, itu nanti di pembahasan selanjutnya ya. Terus aplikasinya juga bisa untuk penentuan Ca dan Mg di dalam air dengan menggunakan titrasi si EDTA. Kalau kita pakai pengompleksnya itu EDTA gitu. Terus macam-macam titrasinya itu yang pertama ada titrasi langsung ya kan. Berarti dia langsung ditetapkan tuh logamnya dengan mengetahui jumlah EDTA yang digunakan ada berapa dengan menggunakan indikator juga berarti di situ. Terus ada titrasi kembali, ada titrasi substitusi, titrasi tidak langsung sama titrasi alkalimetri dengan menggunakan indikator asam basa kayak gitu. Nah terus ini ada tambahan informasi dalam Farmakopeia Indonesia, titrasi kompleks digunakan untuk menentukan kadar bismut, subkarbonat, bismut subnitrat, kalsium karbonat, macam-macam, kalsium sulfat, magnesium karbonat, pokoknya yang biasanya bentuk dari Ca atau Mg biasanya, magnesium sulfat, zinc klorida, sama zinc sulfat. Nah terus ada lagi nih terakhir untuk perhitungannya, contohnya di sini suatu sampel air sebanyak 50 ml mengandung logam Ca2+, berarti dia murni ya, Ca2+ aja nih. Dititrasi dengan menggunakan 16,54 EDTA yang konsentrasinya itu 0,01104 molar dalam suatu penyangga amonia di pH 10. Nah pertanyaannya hitunglah jumlah ppm CaCO3 ya kan. Nah gimana cara ngitungnya nih? Pertama kita di bawahnya deh. Kita hitung dulu miligram si CaCO3 nya ya.
CaCO3. Miligram CaCO3 berarti sama dengan, karena dia berarti sama EDTA, berarti mili EDTA dikali sama konsentrasi si EDTA ya kan, atau C EDTA deh, atau M EDTA juga sama aja. Itu berapa tuh? Berarti 50 dikali 0,01104. Berapa tuh hasilnya? 50 kali 0,01104. 0,552. 0,01104 berapa? 0,552. 0, satuannya? Ini baru mili dikali konsentrasi ya? Apa satuannya tuh? Mili kali konsentrasi, satuan, jadi satuannya apa? Tadi loh, kayak tadi. Ini apa nih satuan ini? Yang ini. Milimol. Milimol. Oke. Milimol ya kan. Kalau kita mau tahu dalam bentuk miligram berarti dikali apa tuh? MR Ca CO 3. MR CaCO3 berapa sih? Berarti 0,552 milimol dikali MR CaCO3 berapa MR-nya? MR CaCO3 coba cari deh. MR CaCO3 berapa? Seratus, Pak. 100 Ya. ya. 100 gram per Per mol. ya kan. Berarti kalau dikaliin berarti hasilnya jadi apa tuh? 0,552 kali 100. 55,2, Pak. 55,2 satuannya? Gram. Gram apa miligram? Miligram. Ya. Karena dia milimol ya kan. Ini dalam 50 mili. Kalau dalam seliter berarti 55,2 dibagi sama dengan 0,05 liter ya kan. Berapa tuh hasilnya tuh? 1,104, Pak. Kok beda ya? Main atas ya? 55,2 dibagi 0,05. Iya ya. Yang atas salah berarti tuh. 1104 ppm ya kan. Kalau dalam persen berarti berapa tuh? Tadi dia kan 55,2 lah, masih merah. 55 merah terus sih. Udah deh. 55,2 miligram dalam 50 mili. Kalau kita ubah ke persen berarti dalam berapa mili tuh? Miligram. Berarti kalau dalam persen kan dalam 100 mili kan, berarti titik miligram per 100 mili. Berarti berapa tuh? Kan kalau dalam 50 mili 55,2 miligram. Kalau dalam 100 berarti berapa miligram? Berapa nih? Gimana sih ya?
Kalau dalam 25 berarti berapa? Titik-titik miligram dalam 20 mili. Berapa tuh? 50 segini, 100 berapa? 25 berapa tuh berarti? Yang per 25. Bagi 2 aja nggak sih, Pak? Iya, jadi berapa? Kalau 100 mili berarti jadi 1140, Pak. Kok 1100? 110 kali. 110 iya, 110,2 kali ya, Pak? 0,4. 10,4. Oke, yang ini? Yang 25? Itu berarti 27,1. 27,6. Salah ya, maaf. Mas 1 bukan sih? Coba bagi 6. bagi dua. Coba. 7,6 ya. Nah, berarti kalau dalam persen itu sama dengan ini ya. 110 miligram dalam 100 mili. Kalau persen berarti kalau ubah ke gram berarti berapa tuh? Titik gram per 100 mili. Berapa gram tuh berarti? Dari miligram ke gram diapain? Dikali 1000 ya, Pak? Dari miligram ke gram dibagi dong. Sorry, dibagi. Masa dari gram ke kilo dikali 1000, orang tambah gendut kan? Berapa? 0,1104 gram. Jadi sama dengan 0,11 persen ya. Nah gitu, kalau dalam persen nih gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Ya, Pak. Coba lagi di sini. Ini sama nggak sih? Sama ya? Beda. Di sini contohnya 50 mili CA, lautan CA diterasi dengan 18,54 EDTA. Satuannya itu 0,1124. Berarti dikaliin dulu tuh 50 dikali sama salah ya. 18,54 50 malah. Dikali sama 0,1124. 0,01124 berapa hasilnya? 18,54 dikali 0,01124 berapa? 2,083. 0,2083 ya? Bener nggak? Iya, Pak, benar. Milimol ya kan? Terus dikali sama 100 gram per mol. Soal sini ini ya, MR dari CaCO3. Berarti jadi 20,83 miligram dalam 50 mili. Berarti kalau dalam liter berarti berapa? 20,83 dibagi 0,05 berapa? 0,5. Sebentar, Pak. 416,6. Bentar, 0,05 berapa? 416,6 miligram ya kan? Per liter. Sama dengan 416,6 ppm. Oke. Ngerti ya di sini ya? Perhitungan ya. Buat yang kurva sama yang perhitungan kadar si logamnya gitu. Jadi ada dua tuh. Oke, kalau nggak ada, habis sih pembahasannya sampai sini. Oh, ini ada tugas ya. Tugasnya minggu depan deh. Tugasnya minggu depan aja. PPT-nya di-share, Pak. Astagfirullah. Tugas, PPT-nya Pak. udah di-share itu di apa namanya? Di Yang ada caranya. Itu nomor 3-nya dihapus. Ntar di-upload di YouTube dah, yang itunya rekamannya ada. Wow. Yaudah ya. Wow. Ada pertanyaan apa ini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak. Oke, Belum kalau Pak. nggak Terima ada, kasih. oke, kalau nggak ada, udah malam sih, udah besok aja lagi deh. Itunya minggu depan berarti presentasinya. Kasian banget anak orang presentasi diundur-undur.
Tugasnya minggu Iya, depan, Pak. Pak. Tugasnya minggu depan, presentasi minggu depan ya. Oh, iya, Pak. Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah sampai di sini. Semoga bermanfaat materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.